Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi perkuliahan pada hari ini, yaitu mengenai peradaban bangsa Arab sebelum Islam datang. Nah, di sini kami akan membahas 4 poin. Yang pertama yaitu mengenai kepercayaan masyarakat sebelum Islam datang. Kemudian yang kedua, kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. Dan yang terakhir yaitu mengenai kondisi politik masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, sebelumnya di sini saya akan menyampaikan poin yang pertama dan juga yang kedua mengenai kepercayaan masyarakat sebelum Islam dan juga kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Pada poin pertama yaitu mengenai kepercayaan masyarakat sebelum Islam. Pada tahap pengenalan, di sini sebelumnya kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam datang sangat menarik untuk diketahui, khususnya umat Islam sebagai umat yang terakhir dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa umat Islam harus mengetahui? Karena dari tempat inilah cahaya Islam kembali bersinar menyinari seantero alam, sebab Islam merupakan agama yang menyeluruh. Sebelum Islam datang diajarkan kembali oleh Nabi Muhammad SAW, masyarakat Mekah dikenal dengan sebutan masyarakat jahiliyah atau sering kita sebut dengan kebodohan. Bukan bodoh dalam ilmu pengetahuan, tetapi dalam mengenal ketuhanan. Mereka senang berbuat dosa, seperti membunuh bayi perempuan yang baru lahir. Mengapa demikian? Karena melahirkan bayi perempuan dianggap suatu aib atau kelemahan karena tidak bisa diajak untuk perang. Nah, selanjutnya yaitu sebelum cahaya Islam kembali datang menyinari daerah Jazirah Arabia, sebelum-sebelumnya masyarakat Arab sudah meyakini kepercayaan yang pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim beserta putranya yaitu Ismail, yaitu agama Tauhid. Namun, setelah Nabi Ismail meninggal dan masa kenabiannya terputus, kemudian masyarakat Mekah mulai berpindah keyakinan. Hal ini disebabkan oleh salah seorang pembesar dari suku Khuza'ah yang bernama Amir bin Lubai. Ia pergi ke Syam dan di sana dia melihat penduduk Syam melakukan penyembahan terhadap patung. Nah, sekembalinya dari Syam, lalu ia mempraktekannya pada penduduk Mekah. Amir bin Lubai juga pulang sambil membawa patung yang bernama Hubal. Lalu ia letakkan di Ka'bah dijadikan sebagai patung pemimpin dari patung Lata, Uzza, dan juga Manat. Nah, pada saat itu musim haji tiba. Orang-orang yang datang bertanya, kenapa harus menyembah patung? Lalu dia menjawab, itu hanya sebagai perantara. Itu hanya sebagai perantara saja untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, ketika para pendatang pulang ke daerah masing-masing, lalu mereka mempraktekkan kembali tata cara menyembah patung. Semakin tersebarlah penyembahan terhadap patung di daerah Jazirah Arabia. Bahkan masyarakat membuatnya sampai berjumlah 360 yang diletakkan di sekeliling Ka'bah. Nah, kepercayaan sebelum Islam datang di sini sudah masuk ke isi, yaitu mengenai kepercayaan sebelum agama Islam datang. Yaitu yang pertama ada agama Hanif. Agama ini diturunkan kepada Nabi Ibrahim, penganutnya digelar Hunafa. Agama ini tidak mempunyai kitab, tetapi suhuf. Agama ini mentauhidkan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Antara lain tokoh yang menganut agama ini adalah Waraqah bin Naufal dan juga Nabi sendiri.
Yang kedua yaitu agama Yahudi. Agama Yahudi ini adalah agama yang dianuti oleh masyarakat sebelum Islam. Agama ini dibawa oleh Nabi Musa serta mempunyai kitab suci, yaitu kitab Taurat. Walaupun bagaimana golongan Bani Israel telah mengubah kandungan kitab ini demi kepentingan pribadi, sehingga agama ini dianggap syirik karena menduakan Allah SWT. Selanjutnya yaitu agama Nasrani. Agama ini juga telah diselewengkan oleh golongan pendeta agama tersebut, meskipun Allah telah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Namun penganut agama ini telah mengubah kandungan asalnya. Penganut agama asal agama Nasrani dikenal dengan gelaran ahli kitab. Kemudian yang selanjutnya yaitu agama Watoni. Agama Watoni ini masyarakat jahiliyah menganut agama Watoni, yaitu agama sembah berhala yang diperbuat daripada batu, kayu, atau emas. Sesetengah Arab percaya berhala dapat memberikan manfaat dan juga mudarat yang mempunyai keberkatan dan sebagainya. Terdapat 360 berhala di sekeliling Ka'bah. Antara yang populer yaitu berhala Al-Uzza, Al-Manat, dan juga Al-Hubal. Kemudian selanjutnya agama Majusi. Agama ini juga dikelar Zoroaster dan berasal dari Farsi. Mereka menyembah matahari dan api. Pendeta-pendeta Majusi menyembah matahari 4 kali di dalam satu hari. Agama ini banyak mengandung cerita khayal dan turut menghalalkan perkawinan ibu dengan anak serta adik beradik. Kemudian yaitu agama animisme dan juga dinamisme. Kepercayaan animisme dan juga dinamisme ini sudah ada yang berbentuk agama. Agama tersebut adalah agama Majusi dan juga Zoroaster. Selain itu, mereka juga melakukan penyembahan kepada berhala atau benda-benda yang dikeramatkan. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai kepercayaan tahyul. Kepercayaan mengenai tangkal azimat, roh orang mati menjadi burung, kemudian percaya kepada ahli nujum, kemudian percaya kepada ahli sihir, kemudian percaya kepada binatang yang melintas di tengah-tengah perjalanan. Jika ke kiri membawa kepada keburukan, manakala ke kanan akan membawa kebaikan. Nah, selanjutnya kepercayaan mengorbankan anak perempuan merupakan perbuatan yang mulia. Kemudian mengikat tali pada mana-mana pohon. Jika ikatan tolerasi terlerai sekembalinya suami dari perantauan, ini bermakna yaitu istrinya telah berlaku curang. Sebagai contoh ya. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai kepercayaan membuat keputusan melalui anak panah. Nah, kesimpulannya, gambaran kehidupan masyarakat jahiliyah di atas menunjukkan mereka tidak mempunyai peraturan hidup yang jelas dan juga sebaliknya, menuntut hawa nafsu semata-mata. Baik, poin yang kedua yaitu mengenai kondisi sosial. Di mana kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum agama Islam datang. Sebelum ajaran Islam kembali menyinari daerah Mekah, masyarakat Makkah dikenal dan disebut juga sebagai kaum jahiliyah atau kaum yang bodoh. Istilah ini hanya berkisar pada keyakinan tentang kepercayaan dalam agama. Namun, dalam kehidupan sosialnya, mereka adalah kaum yang pandai, terutama di dalam bidang sastra. Masyarakat Arab waktu itu pandai-pandai dalam membuat syair. Kedudukan orang yang pandai membuat syair sangatlah dihargai karena bisa dijadikan sebagai alat komunikasi. Namun pada umumnya mereka menjadikan syair sebagai alat untuk membanggakan tentang kelebihan-kelebihan apa yang mereka punyai. Nah, selanjutnya
Bangsa Arab memiliki sifat yang pemberani, punya semangat tinggi dalam mencari nafkah, kemudian mempunyai ketahanan fisik yang kuat-kuat, kemudian punya daya ingat yang sangat kuat, kemudian pecinta kebebasan, punya rasa loyalitas terhadap pemimpin, dan juga cara hidup yang sederhana, dan sangat menjunjung tinggi bahwa harga diri dan juga martabat dan juga kesukuan. Nah, kebiasaan mereka adalah meminum minuman khamr atau meminum minuman haram, berjudi, berzina, saling rampok-merampok, dan yang paling buruk adalah menempatkan wanita pada posisi yang terendah. Mengapa demikian? Mereka menganggap perempuan merupakan makhluk yang lemah yang tidak mempunyai kekuatan di dalam membela diri. Mereka berkeyakinan bahwa laki-laki memiliki keunggulan dibandingkan perempuan. Nah, dengan ini kondisi sosial yang paling buruk adalah mereka suka mengubur anak perempuan hidup-hidup ketika masih bayi. Karena rasa malu mereka mempunyai anak perempuan. Seperti yang saya katakan tadi, mereka menganggap perempuan tidak mampu berperang untuk membela suku mereka. Kemudian adapun kondisi sosial yang lainnya, mereka memperjualbelikan manusia yang dijadikan sebagai budak atau pesuruh untuk bekerja jadi pelayan. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan mengenai kedua poin tersebut di dalam bab peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Poin yang selanjutnya mengenai kondisi ekonomi masyarakat sebelum Islam dan juga kondisi politik masyarakat sebelum Islam akan disampaikan oleh teman saya, Fernanda. Baik, di sini saya akan membahas tentang kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. Masyarakat Mekah memiliki 3 mata pencairan, yaitu perdagangan, pertanian, dan juga peternakan. Yang kita bahas pertama kali yaitu tentang perdagangan. Suku Quraisy merupakan penduduk Mekah yang memegang peranan dalam perniagaan atau perdagangan di Jazirah Arab pada masa tersebut. Mereka mendapat pengalaman perniagaan dari orang-orang Yaman yang pindah ke Mekah pada saat itu. Orang-orang Yaman terkenal keahliannya di bidang perniagaan. Orang-orang Arab memiliki pusat-pusat perdagangan yang terkenal seperti di Ukas, Mijanah, dan Zulmajaz. Fungsi pusat perdagangan tersebut bukan hanya terkenal sebagai tempat transaksi perdagangan semata, tetapi juga menjadi pusat pertemuan para sastrawan, penyair, dan orator. Mereka saling menguji kemampuan satu sama lain. Hal ini menggambarkan bahwa konsep pasar tidak sekedar sebagai pusat perdagangan, tetapi juga menjadi pusat peradaban, kekayaan bahasa, dan transaksi-transaksi global lainnya. Bahasa Arab orang-orang Quraisy pada saat itu menjadi bahasa yang paling mudah untuk diucapkan, paling enak didengar, serta paling kaya perbendaharaan kata dan maknanya. Dalam bidang ekonomi, riba juga sudah menjadi tradisi dan lazim dipraktikkan di Jazirah Arab pada masa lalu itu. Bahkan, Makkah sebagai pusat sudah terpengaruhi sistem riba. Hal ini bisa terjadi karena terpengaruh dengan sistem perdagangan yang dilakukan oleh bangsa lain. Adapun alat transportasi utama saat itu adalah unta, yang dianggap sebagai perahu padang pasir oleh masyarakat Arab. Unta merupakan kendaraan yang sangat menakjubkan. Unta memiliki kekuatan yang tangguh, mampu menahan haus, dan mampu menempuh perjalanan yang sangat jauh. Unta-unta ini akan pergi membawa barang dagangan dari satu negeri ke negeri lainnya untuk diperjualbelikan. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang peternakan. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi Arab Badui. Mereka berpindah-pindah mengiring ternaknya dari daerah yang sedang musim hujan atau ke padang rumput. Mereka juga mengkonsumsi daging dan susu dari ternaknya itu sendiri, serta membuat beberapa pakaian dan kemahnya dari bulu domba itu juga. Jika telah terpenuhi kebutuhannya, mereka akan menjualnya kepada orang lain. Orang kaya di kalangan mereka terlihat dari banyaknya hewan yang dimiliki pada saat itu.
Selain Arab Badui, sebagian masyarakat perkotaan yang menjadikan peternakan sebagai sumber penghidupan, ada yang menjadi pengembala ternak milik sendiri, dan ada juga yang mengembala ternak milik orang lain. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika tinggal di suku Bani Sa'ad, beliau seorang pengembala kambing. Begitu juga Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu pertanian. Adapun masyarakat perkotaan lainnya yang tinggal di daerah yang tergolong subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar, atau yang lainnya, mereka mengantungkan sumber kehidupan pada pertanian. Selain pertanian, mayoritas mereka memilih perniagaan juga sebagai mata pencaharian, khususnya penduduk Mekah. Mereka memiliki pusat perniagaan yang istimewa. Penduduk Mekah memiliki kedudukan tersendiri dalam pandangan orang-orang Arab, yaitu mereka penduduk negeri haram atau Mekah. Maka orang-orang Arab lain tidak akan mengganggu mereka, juga tidak akan mengganggu perniagaan hasil pertanian mereka. Baik, selanjutnya yaitu kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Politik masyarakat Arab sebelum Islam dapat dibagi menjadi dua bagian berdasarkan batas teritorial. Yang pertama yaitu penduduk kota. Penduduk kota atau al-hadoroh yang tinggal di kota perniagaan Jazirah Arabia seperti Mekah dan juga Madinah. Kota Mekah merupakan suatu kota penghubung perniagaan utara dan juga selatan. Para pedagang dengan kabilah-kabilah yang berani membeli barang dagangan dari India dan Cina di Yaman, maka mereka akan menjualnya ke daerah Syria yang berada di utara. Yang kedua yaitu penduduk pedalaman. Penduduk pedalaman yang mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Cara mereka hidup adalah nomaden, berpindah dari suatu daerah ke daerah yang lain. Mereka juga tidak mempunyai perkampungan yang tetap dan juga mereka tidak mempunyai mata pencaharian yang tetap. Sebelum datangnya Islam, ada 3 kekuatan politik besar yang memengaruhi politik Arab, yaitu Kekaisaran Nasrani Bizantium, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Yang pertama yaitu tentang Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Romawi Timur dengan ibu kota Konstantinopel merupakan bekas impremium Romawi masa klasik. Pada permulaan abad ke-7, wilayah impremium ini telah meliputi Asia Kecil, Syria, Mesir, dan sebagian daerah Italia yang lain, serta sejumlah negara kecil wilayah di pesisir Afrika Utara yang juga berada di bawah kekuasaannya. Sedangkan Kekaisaran Persia berada di bawah kekuasaan dinasti Sasanid atau Sasaniyah. Ibu kota Persia adalah Al-Madanain yang terletak sekitar 20 mil di sebelah tenggara kota Baghdad yang sekarang. Wilayah kekuasaannya pun terbentang dari Irak dan Mesopotamia hingga ke pedalaman timur Iran serta Afghanistan. Selanjutnya yaitu kaum Himyar. Kaum Himyar atau oleh orang Yunani dan Romawi disebut kaum Homorid merupakan kaum di Arab Selatan kuno yang menggantikan kaum Saba dari 115 sebelum Masehi dan seterusnya hingga sekarang. Semua wilayah Saba jatuh ke tangan penguasa Himyar baru yang datang dari dataran tinggi sebelah barat daya yang sekarang kita sebut dengan suku Himyar. Kondisi politik Jazirah Arab juga terpengaruhi oleh 2 hal, yaitu yang pertama, interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia, dan yang kedua yaitu tentang persaingan antara agama Yahudi, Nasrani, dan juga Zoroaster. Bangsa Arab terdiri dari beberapa suku. Mereka memiliki rasa cinta berlebihan terhadap sukunya. Tidak jarang peperangan terjadi antar suku, seperti Perang Fuyar, perang saudara yang terkenal karena terjadi beberapa kali. Pertama, perang antara suku Kinanah dan Hawazan. Kemudian Quraisy dan Hawazan, serta Kinanah dan Hawazan lagi. Peperangan Fujar terjadi 15 tahun sebelum Rasul diutus. Selain itu, di Jazirah Arab terdapat beberapa kerajaan yang pernah ada, antara lain yaitu yang pertama Kerajaan Kindah. Dia adalah satu-satunya kerajaan yang berdiri di tengah-tengah Jazirah Arab di antara hukum yang diatur berdasarkan kabilah. Namun, kerajaan ini berumur sangat pendek.
Raja pertama kerajaan ini bernama Hajar Akil Al-Miror. Dia tunduk di bawah kerajaan Himyar di Yaman. Cucunya yang bernama Harits bin Aimir berhasil meluaskan pengaruhnya ke Hirah. Namun kerajaan mereka hancur dan kembalilah kerajaannya pada kehidupan kabilah. Penyair yang bernama Imrul Qais, salah seorang pengarang syair-syair pada masa jahiliyah, menisbatkan dirinya pada raja-raja Kindah. Dia telah berusaha untuk membangun kembali kerajaan leluhurnya, namun ternyata gagal. Yang kedua yaitu kerajaan Ma'in dan kerajaan Khotban. Kedua kerajaan ini hidup di satu zaman. Keduanya adalah kerajaan yang paling awal di negara Yaman. Namun, sejarah tentang kedua kerajaan itu sangatlah sedikit. Yang ketiga yaitu kerajaan Saba. Kerajaan Saba ini berdiri setelah runtuhnya kerajaan Ma'in dan Khotban. Kerajaan Saba ini juga meliputi Hadramaut, ibu kotanya adalah Ma'rab. Kerajaan ini menjadi terkenal disebabkan oleh dua hal. Pertama, adanya Ratu Bilqis. Kisah tentang ratu ini dengan Nabi Sulaiman disebutkan dalam surah An-Naml. Kedua, bendungan Ma'rab yang besar. Bendungan ini menjadikan Yaman menjadi sebuah negeri yang makmur dan sejahtera. Namun kemudian bendungan ini hancur, maka terjadilah sebuah bencana air bah yang sangat dahsyat. Akhirnya penduduk setempat banyak yang pindah ke wilayah utara. Peristiwa ini sekaligus menjadi tanda kehancuran Saba dan berdirinya kerajaan Himyar. Yang keempat yaitu kerajaan Himyar. Kerajaan Himyar ini kerajaan berdiri setelah runtuhnya kerajaan Saba dan menjadikan Zafar sebagai ibu kotanya. Raja-rajanya memberikan gelar kepadanya yaitu Tababi'ah, Saba'ah, dan Himyar meninggalkan peninggalan-peninggalan yang menunjukkan keagungan kemajuan yang dicapai dua kerajaan ini. Kerajaan ini kemudian semakin mundur di akhir-akhir pemerintahannya, sehingga Yaman diduduki oleh orang-orang Romawi dan disusul kemudian oleh orang-orang Persia. Yang kelima yaitu penduduk Romawi di Yaman. Dunuwas, Raja Himyar yang memeluk agama Yahudi, memberi pilihan kepada orang-orang Masehi Najran antara memeluk agama Yahudi atau mereka harus mati. Ternyata mereka lebih baik memilih mati daripada dipaksa harus memeluk agama Yahudi. Maka dia segera menggali parit dan mereka dibakar di dalam parit tersebut. Sebagian dari mereka dapat melarikan diri dan meminta bantuan kepada penguasa Habasyah yang menganut agama Kristen, yang kemudian mereka meminta bantuan pada Kaisar Romawi atau pelindung agama Kristen. Kaisar kemudian mengirimkan beberapa kapal perang dan juga senjata. Maka Nasyayi mampu menaklukkan kota Yaman berkat komandannya yang bernama Arbat. Dan pada saat itu, salah seorang pembantu dekatnya yang bernama Abrahah melakukan pemberontakan dan akhirnya dapat membunuhnya. Maka jadilah Abrahah yang menjadi penguasa di Yaman. Peristiwa ini terjadi pada saat hidupnya Abdul Muthalib bin Hashim atau kakek Rasulullah. Yang keenam yaitu penduduk orang-orang Persia atas Yaman. Salah seorang anak Raja Himyar yang bernama Syaif bin Ziyazan melarikan diri ke negara Persia. Dia meminta bantuan kepada orang-orang Persia untuk mengeluarkan orang-orang Habasyah dari negerinya tersebut. Yang ketujuh yaitu Kerajaan Hirah. Sejarah Kerajaan Hirah ini mulai ada sejak abad 111 Masehi dan terus berdiri sampai lahirnya Islam. Kerajaan ini telah berjasa juga terhadap kebudayaan Jazirah Arab, karena warga negaranya banyak mengadakan perjalanan-perjalanan di seluruh Jazirah Arab, terutama untuk berniaga. Dan pada masa itu, mereka juga menyiarkan kepandaian menulis dan membaca. Karena itu, mereka dapat dianggap sebagai penyair ilmu pengetahuan di Jazirah Arab. Selanjutnya yaitu Kerajaan Ghazan. Nama Ghazan itu berasal dari mata air di Syam yang disebut Ghazan. Kaum Ghazan memerintah di bagian selatan dari negeri Syam dan bagian utara dari Jazirah Arab. Mereka telah mempunyai kebudayaan yang sangat tinggi dan menganut agama Masehi yang diterimanya dari bangsa Romawi, dan merekalah yang memasukkan agama Masjid itu ke dalam Jazirah Arab. Baik, yang terakhir yaitu Hijaz.
Hijaz berbeda dengan negeri-negeri Arab yang lain. Negeri Hijaz belum pernah dijajah, diduduki, dan dipengaruhi oleh negara-negara asing yang lain. Hal itu dikarenakan letak geografis dan juga keadaan negeri yang miskin, sehingga tidak menarik negara-negara lain untuk menjajahnya. Kota terpenting di daerah ini adalah Mekah, tempat Ka'bah berada. Pada awalnya, Mekah dan Ka'bah dikuasai oleh Nabi Ismail, kemudian putra sulungnya Nabit, dan dilanjutkan oleh penguasa-penguasa kabilah Jurhum. Kemudian, suku Jurhum itu sendiri diganti oleh suku Khuza'ah, yang datangnya dari Yaman setelah runtuhnya Bendungan Ma'rib dan berkuasa di Mekah selama 300 tahun lamanya. Dalam abad ke-5 Masehi, suku Quraisy merebut kekuasaan Mekah dan Ka'bah dari Khuza'ah. Makkah mengalami kemajuan di bawah kekuasaan suku Quraisy. Untuk mengurus Mekah dan mengamankan para peziarah yang datang ke kota Mekah, suku Quraisy mendirikan semacam pemerintahan. Selain itu, suku Quraisy juga mengatur urusan yang berkenaan dengan Ka'bah. Ada 10 jabatan tinggi yang dibagikan kepada kabilah dari suku Quraisy, antara lain yaitu Hijabah atau penjara kunci Ka'bah, Sikhoyah, penjara air mata Zamzam, Diyat, kekuasaan hakim sipil dan kriminal, Sifaroh, kuasa usaha negara atau duta, Liwa, jabatan ketentaraan, Rifadhah, pengurus pajak bagi fakir miskin, Nadwah, jabatan ketua dewan, Kaiman, pengurus balai musyawarah, Kazinah, jabatan administrasi keuangan, dan juga Aslim atau penjaga panah peramal. Tujuannya untuk mengetahui pendapat para dewa-dewa. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.